Halo sobat Mime, waktunya jawaban lagi cuy di hari Sabtu. Ya, jawaban lagi. Dan seperti biasa sebelumnya kalau ada yang ngasih gua kopi atau goreng, gua bacain dulu cuy. Ini dari Hendry buat gorengan. Waduh, beneran gorengan nih. Satu goreng dikasih. Oke lah. Selanjutnya ada dari seseorang. Pertama kali donate. Ya, nggak apa-apa bang. Sekarang mungkin 3.000, besok mungkin 300.000. Waduh, edan. Selanjutnya dari hamba Allah. Bang, ini jatah kopi dari Apoteosis bang. Waduh, link sawerianya kok nggak ada. Waduh, iya kah? Di deskripsi harusnya ada, tapi nggak gua tulis mungkin ya. Aduh, lupa cuy, lupa. Waduh. Tapi ya terima kasih ya, udah kasih sedikit kopi-kopi yang mantap-mantap dan juga goreng. Mah lumayan lah, lumayan. Udah lah, kita mulai lagi lah si jawabannya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kuigang yang naik ke atas arena, dia akan bersiap bertanding melawan Lu Xiao. Tapi melihat Kuigang yang datang membawa beberapa item tingkat 9 jelas membuat lawannya langsung kena mental cuy. Dia memutuskan untuk mundur aja daripada dia harus koit bahkan sebelum dia bertanding. Karena dia tahu tidaklah mungkin bagi dirinya dapat memenangkan pertandingan ini. Apaan ini? Maka dari itulah, setelah perginya Lu Xiao tentunya, hal ini memastikan Kuigang dia akan menjadi murid elit. Tapi seperti biasa, sesuai dengan arahan dari Zaufan, di sini Kuigang dia memutuskan untuk kembali ke kamar budak. Dan itu jelas membuat mereka menjadi kacau. Ya, area murid dalam jadi sangat kacau. Dan itu juga membuat Tetua Shi dia meminta kepada Master Sekte apakah akan diadakan turnamen ulang seperti yang sebelumnya. Tapi di sini Master Sekte dia mengatakan kalau sepertinya saat ini tidak perlu lagi diadakan turnamen ulang karena sejatinya area murid dalam tidak lagi layak untuk menjadi menghasilkan para murid elit. Dalam arti lain, ya, murid elit tidak pernah lagi dihasilkan dari para murid dalam. Dan setelahnya beberapa saat kemudian kini Kuigang dia pun kembali ke area kamar budak. Dan setibanya dia di area kamar budak, jelas Kuigang dia pun menjelaskan semuanya kepada Zaufan. Dan itu membuat Zaufan dia terkejut tentunya. Terutama pesan yang telah diberikan oleh Master Sekte. Dan itu membuat Zaufan dia berujar apa? Master Sekte, Wuyuwe, dia memberikan pesan untukku di depan semua orang. Ya, itu benar Master. Master Sekte dia mengatakan kalau dia meminta hal itu kepada dirimu. Di sini Kuigang dia juga bertanya, Master Zhou, apa hubunganmu dengan Master Sekte? Sepertinya kalian terlihat cukup dekat. Tanya dari Kuigang yang cukup bingung bagaimana bisa Master Sekte meminta hadiah kepada Zaufan. Dan itu membuat Zaufan juga agak sedikit gimana gitu. Wuyuwe, dia malah mengumumkannya di depan umum. Aduh, padahal aku baru saja akan mengatur ulang area murid dalam dengan beberapa tantangan lagi. Tapi sekarang dia telah mengungkapkan keberadaanku. Sepertinya dia ingin mendorongku langsung menjadi pusat perhatian untuk membuatku berhadapan langsung dengan para tetua. Pikir dari Zaufan yang mengira-ngira tentang apa yang sedang direncanakan oleh Wu Yue dengan cara mengungkapkan dirinya yang ada di area kamar budak. Namun di sela-sela pembicaraan Kuigang dan juga Zaufan, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan langsung memanggilnya. Hei Zaufan, apakah kau ingin mendirikan klan Luomu di tempat ini? Ujar dari seseorang yang tentunya menotis mereka berdua. Dan yang datang itu adalah ya Master Sekte Shi Wuyue, dimana dia juga berujar, Zaufan, atau kalau kau tidak mau membangun kekuatan baru keluarga Luo di tempat ini, ya bagaimana kalau kau bawa saja anggota Luomu ke tempat ini? Ujar dari Master Sekte yang tiba-tiba saja datang. Namun untuk Kuigang yang merupakan murid luar dan juga anggota murid kamar budak, tentunya melihat kedatangan Master Sekte dia langsung menundukkan badan dan juga mengucapkan salam. Murid ini Kuigang memberikan salam kepada Master Sekte, ucap dari Kuigang ketika dia melihat Master Sekte datang. Tapi di sini Kuigang dia juga berujar di dalam hati, Master Sekte dia datang. Ini membuktikan dengan adanya Master Sekte sebagai pendukung kami, yang artinya pasti pengaruh dari Master Zhou akan sangat luar biasa di sekte ini, pikir dari Kuigang. Namun untuk Zaufan dia mah bodoh amat cuy, dimana dia berujar, hei klan Luo yang lain,
Apa maksudmu, Yue? Ucap dari Zovan dengan sangat santai menyambut pertanyaan dari Master Sekte. Namun untuk Master Sekte ketika dia dipanggil namanya doang jelas dia tidak suka dan dia kesal. Namun karena ada orang lain di tempat ini, di sini dia hanya dapat berujar di dalam hati. Bocah tengil ini, dia memang harus diberi pelajaran juga ini. Sepertinya aku harus memberikannya sedikit pelajaran disiplin. Ucap dari Master Sekte di dalam hati yang memang enggak suka dipanggil namanya. Dia pingin gelarnya dipanggil juga sebagai Master Sekte. Namun di sini melihat adanya Kuigang membuat Master Sekte tidaklah mungkin dia dapat mengucapkan semua yang ingin ia ucapkan. Maka dari itulah dia meminta kepada Kuigang untuk pergi dulu. Hei murid Kuigang, ada sesuatu yang harus aku diskusikan dengan mastermu dan sekarang kau bisa pergi. Ucap dari Master Sekte. Dan tentunya diusir oleh Master Sekte, tentunya di sini Kuigang dia harus pergi. Dan setelah Kuigang pergi, di sini Master Sekte dia berujar, Zovan, aku ingin kau membuat tempat ini menjadi area murid dalam, atau mungkin lebih bagus daripada itu, mungkin jadi tempat pelatihan untuk para murid elit. Dan di masa depan, para murid elit sepertinya tidak perlu lagi bergantung kepada orang-orang tua itu. Aku berencana menjadikan tempat ini penghasil para murid elit. Benarkah? Ucap dari Zovan. Lalu kenapa? Aku baru saja menghadapi beberapa tantangan dari para orang-orang tua yang ada di area kamar murid dalam. Dan ketika reputasi mereka hancur, seharusnya kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk segera mengatur ulang area murid dalam dan kembali kau memperebutkan kekuasaan yang ada di tempat itu. Tapi kenapa kau malah ingin memulainya dari awal lagi di tempat ini, di area kamar budak? Bukankah ini jadinya lebih kayak pemborosan lah, ucap dari Zovan. Tapi di sini Master Sekte dia tetap ingin membangun sekte ini ulang dari area kamar budak, di mana dia berujar, Zovan, orang-orang tua itu mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di sekte ini, khususnya di area murid dalam. Bahkan jika aku mengatur ulang area murid dalam, itu hanya akan sementara saja dan tidak akan dapat menyelesaikan akar permasalahannya. Karena sejatinya orang-orang tua itu mereka masih ada di tempat itu. Dan kita mungkin saja untuk turnamen naga ganda, mungkin saja bisa kita mengirimkan beberapa orang dia berasal dari tempat ini dan juga orang-orangmu. Tapi itu hanyalah solusi jangka pendek. Dan akan lebih baik jika kita mengatur semuanya dari awal. Karena menurutku itu lebih luar biasa, melucuti sepenuhnya kekuatan yang ada di area murid dalam dan meninggalkan semua orang-orang tua yang ada di tempat itu tanpa apapun. Dan area kamar budak ini adalah tempat yang paling luar biasa, karena tempat ini adalah tempat yang sangat terabaikan selama bertahun-tahun. Dan ini adalah tempat satu-satunya yang tidak tersentuh di sekte Moche ini. Maka dari itulah tidak akan ada seseorang yang akan mengganggu dirimu. Tahu apa niat yang diinginkan oleh Master Sekte yang ingin membangun kekuatan ulang dari sekte Moche ini di area kamar budak ini? Tentunya Zovan dia telah memikirkannya, dan ini pasti akan membutuhkan banyak sekali sumber daya dan juga kekuatan. Maka dari itulah di sini Zovan dia berujar, jika kau ingin membangun sekte ini ulang, tentunya ini akan membutuhkan banyak waktu, koneksi, dan juga sumber daya tentunya. Dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekejap mata, terutama sumber daya. Bahkan sebagai Master Sekte, bagaimana bisa kau bertahan terhadap tekanan dari para tetua? Dan jika kau mengalihkan semua sumber daya yang ada di area murid dalam ke tempat ini, apakah kau pikir itu akan membuat orang-orang tua itu setuju? Dan itu hanya akan membuat mereka berpikir kalau ini hanyalah sebuah pemborosan. Ucap dari Zovan yang membuat Master Sekte dia berujar, memangnya menurutmu siapa yang mau memberikan sumber daya ke area kamar budak ini? Kau kan kaya, ya kau aja yang ngisi. Ucap dari Master Sekte yang membuat Zovan kesal. Apa? Kenapa harus aku yang menggunakan semua kekayaanku sendiri untuk membangun tempat ini? Ya, di sini Zovan dia pun kesal dengan Master Sekte. Dia yang ingin membangun ulang kekuatan dari sekte Moche ini. Tapi kenapa harus Zovan yang modalin? Padahal ini adalah kepentingan untuk sekte dan harusnya Master Sekte lah yang berjuang lah. Tapi di sini Master Sekte dia berujar, hehe Zovan, kau adalah murid dari sekte Moche-ku, dan ini adalah sudah menjadi sebuah kewajibanmu untuk berkorban demi sekte.
dan gunakanlah sebagian sumber daya kultivasi yang kau miliki untuk berkontribusi pada sekte yang ada. Memangnya apa salahnya, ha? Berkorban untuk sekte, kau kan anggota sekte juga. Sejujurnya, jika aku tidak tahu kalau kau memiliki kekayaan yang sebesar ini, aku tidak akan mungkin mempertimbangkan rencana ini. Ucap dari master sekte yang ingin memanfaatkan semua kekayaan yang dimiliki oleh Zaufan yang didapatkan Zaufan dari Kun Peng untuk membangun sekte ini, dan jelas diporotin seperti itu membuat Zaufan dia kesal, walaupun memang harta yang dimiliki oleh Zaufan tidak ternilai. Tapi untuk master sekte, dia mah bodoh amat cuy. Yang penting dia telah menyerahkan ini semua kepada Zaufan. Zaufan, sekarang hanya kaulah yang bisa memikul beban membangunnya area murid dalam yang baru alias kamar budak ini. Dan untuk mengenai waktu dan juga koneksi yang kau bicarakan sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah. Kau bisa memilih orang-orang yang ada di tempat ini untuk membangun kembali kekuatanmu. Selain itu juga, aku juga telah membantumu untuk menyebarkan sebuah berita kalau di tempat ini sejatinya telah ada seorang ahli yang sangat kuat yang dapat melatih para murid-murid elit dalam waktu yang sangat singkat. Dan ketika murid-murid dari area murid dalam mereka mendengarnya, mereka pasti akan berbondong-bondong untuk datang menjadi muridmu. Dan kau jangan khawatir, fokus saja dengan persiapan materi kultivasinya. Ucap dari master sekte yang ingin membangun kekuatan baru di area kamar budak dan menyerahkan semuanya kepada Zaufan termasuk sumber dayanya. Dan itu jelas membuat Zaufan dia kesal. Itu semua kan adalah kekayaanku, hasil jeripayahku, dan aku tidak bisa menghidupi banyak orang seenaknya. Tapi di sini master sekte dia masih bodoh amat, terserah. Karena menurutnya Zaufan pasti dapat melakukannya. Ya Zaufan, tenang, kau pasti bisa melakukannya. Suka ataupun tidak, kau kan sangat kaya, dan anggap saja ini adalah sebuah kontribusimu untuk sekte. Dan ya, ngomong-ngomong, seharusnya bocah yang sebelumnya itu, Kuigang, dia telah menyampaikan pesananku kan. Aku ingin sebuah mainan yang cukup berkilau, dan berikan aku satu mainan yang berkilau itu. Ucap dari master sekte sebelum dia pergi, dan itu membuat Zaufan dia agak merajuk. Itu semua punya aku, dan kenapa aku harus memberikanmu? Ucap dari Zaufan yang membuat master sekte dia sempat ternotis. Tapi ya sudahlah. Nah, pastikan untuk segera menyiapkan pesananku. Ucap dari master sekte yang pergi begitu saja setelah dia menyampaikan apa yang dia mau. Walaupun di sini Zaufan belum mengatakan setuju ataupun tidak. Dan melihat sikap dari master sekte yang seenak jidatnya membuat Zaufan dia berujar, wuyui. Dia bahkan lebih buruk daripada iblis. Oh, iblis, ya. Ini kan sekte iblis juga, tentunya ini pasti jauh lebih buruk. Tapi sejatinya di sini Zaufan dia juga tersenyum karena dia memiliki sebuah rencananya sendiri, dan itu membuatnya berujar, wuyue. Dengan apa yang telah kau rencanakan ini, aku akan membalaskannya, dan tunggu saja. Di saat aku telah menguasai sekte ini, kaulah yang akan menangis. Ucap dari Zaufan yang sepertinya dia berencana untuk menguasai sekte ini pula setelah dia diberikan sedikit kewenangan. Dan beberapa saat kemudian, kini di area kamar budak tiba-tiba saja sebuah bel yang biasanya dibunyikan untuk surah bel kini kembali berbunyi, dan itu membuat mereka orang-orang yang ada di area kamar budak harus segera berkumpul. Bagi mereka para murid-murid yang ada di kamar budak, ketika mereka mendengar surah bel mereka pun datang berkumpul dan mereka melihat Paman Yuan di depannya, dan itu membuat mereka bertanya, "Hei, Yuan tua, siapa yang membunyikan bel kali ini? Kuilang dan juga Yueling mereka telah pergi, ya kan? Lantas kenapa ada bunyi bel lagi?" Tapi di sini Paman Yuan dia berujar, mereka berdua mungkin saja telah pergi, tapi sekarang kita punya seseorang yang akan mengisi posisi ketua yang selanjutnya. Dan sekarang cepatlah, jangan membuat pimpinan baru menjadi marah atau kau akan menyesal. Ucap dari Paman Yuan yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka mau tidak mau harus berjalan memenuhi panggilan itu, dan mereka berpikir mungkin saja ini adalah ulah dari murid dalam yang telah dibuang ke kamar budak. Kenapa sih murid dalam mereka saja selalu terus membuat masalah seperti ini? Ucap dari mereka. Maka tentulah kini tidak ada satupun dari mereka yang dapat menolak untuk dapat berkumpul di area surah bel. Dan itu benar-benar membuat mereka semua datang.
Namun setelah mereka semua datang di sini, terlihatlah ada Qui Gang dan juga UWR, dan di belakang mereka ada seseorang yang pasti merupakan pimpinan dari tempat ini. Dan setelah semua orang berkumpul di sini, Paman Yuan dia pun datang dan melaporkan situasinya. Semua orang telah datang. Ya, terima kasih Paman Yuan, ucap dari seseorang. Dan orang itu yang berjalan adalah Ya Zhao Wan, di mana dia berjalan di hadapan semua orang. Semuanya dengarkan. Aku yang mengumpulkan semua orang untuk ada di tempat ini. Dan aku datang untuk mengumumkan dua hal, yaitu kabar baik dan juga kabar buruk. Pertama, aku akan memberikan kabar buruknya dulu. Ucap dari Zhao Wan yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun berpikir, apa? Itu Zhao Wan? Apakah dia pimpinan baru? Ucap dari mereka. Namun untuk pengumuman yang diberikan oleh Zhao Wan adalah, ya, kabar buruknya adalah hari-hari baik kalian telah berakhir. Dan Kuilang dan juga Yueling mereka mungkin saja telah pergi. Dan kalian sudah menjalani sekitar setengah tahun kedamaian. Tapi sekarang aku, Zhao Wan, akulah secara resmi akan mengambil alih seluruh area kamar budak ini. Dan hari-hari damai kalian selama 6 bulan ini telah berakhir. Ucap dari Zhao Wan yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini langsung keringat dingin cuy. Karena sejatinya mereka telah hidup cukup damai selama 6 bulan dan kini mereka akan kembali merasakan surah bel yang sangat mengerikan. Tapi di sini Zhao Wan dia berujar semuanya. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak sekasar Kuilang dan juga Yueling. Dan untuk kabar baik yang akan aku berikan untuk kalian adalah, aku berencana untuk membangun area kamar budak ini menjadi tempat berkumpulnya para murid elit. Dan membantu kalian semua keluar dari tempat yang menyedihkan ini. Ucap dari Zhao Wan yang akan membangun ulang kekuatan barunya yang akan menghancurkan, menggetarkan sekte Moche ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, karena memang ini adalah sebuah momen pertama bagi Zhao Wan untuk membangun sebuah kekuatan miliknya seperti yang dia lakukan di keluarga Luo. Ya, membangun kekuatan ulang baru. Dan ritmenya akan seperti di Ark Kekaisaran, membangun ulang pasukan baru untuk menggulingkan kekuatan yang ada sebelum menguasai secara seutuhnya, tapi tentunya dengan jalan yang berbeda cuy. Karena nantinya jelas pasti banyak plot twist yang dan juga keren lah. Pokoknya keren lah. Udah gitu aja lah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi. Bye. Thank you. Pelan-pelan ya dengerinnya. Ini agak sedikit ya gitulah.